tinggal cabut. Nah seperti ini. Terus kita bersihkan yang kotor-kotor ini, yang kayak gini, ini nggak layak. Terus diataskan gini, di kelek Jawa ini digelung mas. Oh digelung ya? Bahasa Indonesia nih oh? Iya. Yes, ngono kuwi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat pekarangannya Mas Wildan. Kita sekarang berbicara proses awal bagaimana memulai untuk menanam hidroponik ya. Jadi nanti biar dijelaskan. Dan untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, bagi yang kepingin berbisnis usaha hidroponik perlu disimak dengan baik-baik. Karena memang ini luar biasa ya. Awalnya kan bukan dari seorang jurusan pertanian, tapi jurusan pendidikan bisa berbisnis hidroponik. Ini yang menjadikan saya tertarik untuk saya sharingkan bersama teman-teman. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kita sharing bersama. Oke, kita mulai teman-teman. Mas Wildan, bagaimana memulai awalnya untuk berbisnis usaha hidroponik ini? Coba diceritakan kronologinya gitu. Nah, jadi kronologinya itu kalau di sini kebun saya yang sekarang ini fokusnya itu kan nanam selada air. Ya. Jadi yang biasanya sayuran untuk buat burger dan lain-lain itu. Dan juga kebab. Jadi prosesnya itu awal mula saya itu pembenihan. Pembenihan itu sebelum saya pindah di sini, itu saya benihkan di nampan ini dulu. Di nampan ini. Benihnya yang mana itu benihnya? Benihnya ada. Benihnya kayak gini dah? Enggak, benihnya itu bulat-bulat. Oh, kayak biji berarti. Kayak biji bulat-bulat. Setelah biji jadinya? Nah, jadi kayak gini. Oh, kayak gini ya. Ini teman-teman ya. Ini umur 1 minggu. Kalau yang ini 1 minggu. Kalau yang ini umur sekitar 2 mingguan. Kalau yang ini hampir siap pindah. Umur 3 mingguan lah. Oh siap bentar, ini prosesnya ya teman-teman ya. Ini diulangi lagi. Ini ya, ini yang umur berapa? Ini yang umur seminggu. Umur seminggu ya, seminggu. Ini 2 minggu. 2 minggu. Ini 3 minggu. Oh ini 3 minggu ya, ini siap pindah. Maksudnya pindah itu gimana itu? Jadi di sini itu kan proses pembenihan itu ada benih. Terus setelah benih itu remaja, setelah remaja dewasa. Nah, kalau yang umur 3 minggu ini adalah yang umur remaja, siap pindah. Jadi remaja itu memasuki umur 3 minggu sampai kira-kira 3 minggu 4 mingguan lah. Karena masa panen itu kan 40 hari. 40 hari kan ada 4 minggu, 4 minggu, terus ketambahan 10 hari kan. 10 hari. Berarti ya, 50 hari berarti? 50 hari, sekitar 50 hari. 50 hari itu bisa siap panen karena di sini prosesnya sekitar 2-3 mingguan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga memasuki usia remaja itu masuki minggu yang ketiga. Oh, remaja memasuki minggu yang ketiga. Oh, ini berarti kan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ya. Oke, setelah dari sini nanti pindah ke sini. Pindah ke sini. Ini masa remajanya. Masa remaja, setelah remaja itu sampai dewasa di sini sudah. Nah ini juga pindahnya nanti satu persatu itu? Iya, satu. Jadi itu kan semuanya jadi satu seperti ini. Jadi coba diangkat ya. Ini teman-teman ya. Proses untuk pemindahan. Berarti nanti langsung diangkat. Oh, enggak usah wis. Nanti mati nanti ini. Nah ini. Coba. Ini nanti dipotong satu-satu. Ini sudah ada gambarnya. Ini gabus ini, gabus. Ya, ini namanya rokul. Oh, rokul. Namanya rokul. Kalau orang awam gabus ya namanya ya. Nah, ini sudah ada dipilah-pilah sendiri berarti ya. Nanti tinggal pindah berarti. Potong-potong terus kalau sudah seperti ini, sudah besar ini masa remaja, ini memasuki masa remaja. Dipindah ke sini sampai masa dewasa. Ini masa apa ini? Masa dewasa remaja menuju dewasa. Oh, gitu ya. Ini ada berapa ini? Ini sekarang ada 400 lubang. Lumayan teman-teman, coba. Ini dulu yang awalnya saya. Oh, ini awalnya ya? Jadi awal-awal mulai itu ya kayak gini sudah, instalasinya pakai bambu, masih sederhana. Belum ada ini. Ya perlu dilihat kan kayak bambunya itu, Mas. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini awalnya pakai bambu dia. Yang awalnya bambu biasa ini ya. Iya. Motong sendiri sudah semua. Sendiri itu kan. Jadi ini yang awalnya tadi tanpa modal ya bentuknya seperti ini. Yang menggunakan modal 3 juta. Iya. Oh, ini yang menggunakan modal 3 juta ya. Itu ternyata luar biasa. Ini ada 400 lubang, bayangkan. Ini sudah nambah ini. Awalnya dulu masih 340. Awalnya ini 340 yang modal 3 juta itu. Awalnya 340 yang 3 ketika juta. Saya kumpulkan dari hasil
penanaman selama beberapa bulan, saya tambahi lagi menjadi 400 lubang. Menjadi 400. Dan ini diperbaiki ininya. Kayu-kayunya Ya, udah tidak layak lah dulu. Kalau semuanya kayu seperti ini, itu tahan berapa bulan atau berapa tahun? Kira-kira? Ini kalau yang bangunannya ini semenjak 2016. Oh, berarti sampai sekarang 4 tahun Iya. berarti. Wih, luar biasa ya, Dari berarti kuat ya. 2016 ya. Kalau ininya, yang ini kan sudah saya ganti karena ini ada perluasan sedikit karena ada tambahan, jadi ini saya ganti. Ini mulai ada yang sisa-sisa yang dulu sampai terus yang baru ini paling sekitar 2017-an. Ya 2017-an ini. Yang ininya. Iya, iya. Kalau yang ini bangunan yang ini dari 2016 sampai sekarang. Kuat berarti ya. Ya. Berarti ini nanti proses remaja menuju dewasa. Nanti setelah dewasa berarti dipindahkan Panen. Enggak. Ini sudah di sini. Ada yang di sana yang berarti sudah siap panen. gini ya. Tadi kan proses awal, ini proses kedua. Berarti nanti ini panennya di sini berarti. Iya. Oh, tak kira karena di kita sini pindah kenapa lagi. kok enggak saya pindah? Karena di sini saya menggunakan rotasi 1 bulan itu panennya 4 kali. Oh, berarti ada jangkanya. Jadi 1 minggu sekali itu karena di sana tadi kan jarak benihnya itu 1 minggu sekali. Jadi di sana nanti dalam 1 bulan itu kita panennya 4 kali. 4 kali. Jadi karena dari dipindah ke sana, pindah ke sini, dipindah ke sana, ada yang ada yang kecil, ada yang remaja, ada yang dewasa siap panen. Nanti rotasinya seperti itu terus. Iya, perputaran. Jadi ketika yang sudah dewasa ke panen, yang remaja pindah ke sana. Terus yang sebelah sini lagi. Karena di sini saya lokasinya sudah alhamdulillah sudah bisa nambah lagi, Mas. Iya. Jadi makanya menggunakan rotasi 1 minggu sekali panen itu bisa. Bisa ya. Kalau bisa kan kalau kita berbicara bisnis itu kalau bisa panennya setiap hari. Setiap hari. Ya, Harusnya kalau setiap memang hari. bisa gitu kan. Ya nanti jangka panjang seperti itu. Iya. Berarti kita habis ini kita lihat ya teman-teman ya. Ini kan proses remaja ke dewasa. Habis ini kita lihat hidroponik apa namanya? Sayur apa ini? Selada yang mau dipanen ya. Ini sudah ya penjelasannya, ini nggak ada lagi yang mau disampaikan. Cukup ya. Oke teman-teman, kita langsung saja kita akan melihat hidroponik selada yang bisa dipanen. Oke, lanjut teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah ada di tempat yang bisa untuk dipanen ya. Kalau ini kan belum, ini masih kecil-kecil. Ini masih apa ini? Remaja. Ah ini masih remaja, ada juga ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, kita akan menuju karangan tempat yang bisa dipanen dan nanti kita akan cerita-cerita bagaimana kisah keluh kesah saat kita berbisnis hidroponik. Nah ini bisa dilihatkan. Nah ini proses, insya Allah ini bisa proses untuk panen ya. Bagus ya kalau kita lihat ya. Gini. Nah ini ya Mas Yudan ya. Ya. Ini siap panen ini. Siap Ini ada yang Jadi saya di sini kemarin nanam 2 jenis, Mas. Maksudnya apa? 2 jenis Kan selada? kalau selada itu macam-macam, ada yang romen, ada yang kayak gini, ada yang ngekrop kayak gini. Yang gimana? Romen? Romen. Kalau Romen gimana? Kalau Contohnya mana romen, ini? Enggak ada, saya tidak nanam. Oh. Kalau yang romen itu kan kayak daun bako itu, panjang-panjang. Kalau yang ini yang jenisnya RZ Johnson. Yang jenis Johnson. Kalau yang ini jenisnya iceberg. Head lettuce. Ini coba ini apa ini tadi? Kalau ini Johnson. Johnson. Ono ae jenenge ya. Jare wong Banyuwangi ngono lagi. Iki apa ya beda ya? Kalau ini head lettuce. Head lettuce kan makanya dia bentuknya melingkar kayak kepala. Tapi rasanya sama ini. Beda, Mas. Lebih enak ini. Nanti bisa dicoba itu. Saya nggak terlalu suka soalnya. Ya nanti mungkin kita teman-teman yang kepingin mencoba langsung datang saja di tempatnya Mas Wildan. Di mana ini rumahnya? Jalan apa? Dusun Cempokosari, Desa Sari Mulyo. Ada kok di map. Cempokosari. Oh, ada ya. Ada di map. Langsung dicari Syawal Hydro Farm. Ya, oke, siap. Nah, ini. Coba kita langsung saja ya. Mana ini yang sekiranya bisa Ini, dipanen? ya, ini bisa dipanen. Bentar dulu. Teman-teman ya, kita lihat proses untuk memanen ya. Coba kameranya didekatkan dulu. Nah, ini. Coba gimana memanennya, jadi kita lihat ya. sebelum kita manen itu kita siapkan pertama bungkusnya, yang kedua sama isolasi. Oh gitu. Tapi nanti saja. Ya, coba. Jadi kita panen dulu. Cara manennya itu kita tinggal cabut gini aja. Tinggal cabut. Nah seperti ini. Terus kita bersihkan yang kotor-kotor ini. Yang kayak gini. Ini nggak layak. Terus diataskan gini. Di kelek Jawa ini digelung, Mas. Oh digelung ya. Bahasa Indonesia nih apa? Iya. Wis kono kuwi. Jadi digulung seperti ini, terus kita hilangkan airnya, diperes.
Karena ini air kalau masih ada sisa, nanti ini akan cepat busuk. Apa namanya sayurannya ini. Tapi kalau posisi air ini kering, Loh, ini nggak dipotong gini? enggak dipotong. Loh, kenapa nggak dipotong? Kalau dipotong nanti cepat layu. Oh, gitu. Iya, jadi agar ini Iya, tetap kelihatan seger terus. Iya, iya. Karena ini awet. Iya, iya. Nah, setelah itu kita bungkus. Nah, ini teman-teman ya, biar tahu prosesnya memanen hidroponik. Luar biasa ini teman-teman. Nah, ini cara saya menggunakan ini apa? Map Maaf ya. Cara untuk memasukkan di plastik agar lebih cepat dan mudah. Setelah itu kita rapikan, Ah, kita pegang gini, kita tekuk, kita masukkan ke plastik, Mas. Nah, seperti ini. Nah, ini kan karena tadi kenapa kok harus kering ya, karena packingannya seperti ini. Kalau di sini masih ada unsur Basah. air, ini kan akan lembab. Oh gitu ya. Nah, Iya, iya. jadi mudah busuk. Setelah itu kita isolasi, Mas. Kita rapikan. Berarti setiap panen harus langsung dibungkus. Ya biasanya saya panen dulu, terus saya taruh di pinggiran. Oh, nggak harus langsung Ya, dibungkus, nggak berarti harus nggak langsung, masalah ya. nggak masalah. Nah, jadi seperti ini cara packingnya saya. Oh gitu ya. Nah ini jadinya teman-teman ya, lucu ternyata ya. Kayak apa? Buket. Ya kayak buket. Jadi nanti ini nggak ditutup ini. Enggak. Terus dijual ya seperti ini. Iya, seperti ini satu-satu. Meskipun dijual dimanapun, Iya. di hotel dimanapun. Tetap Oh, satu-satu. jadi gini ya, simple ternyata teman-teman ya. Jadi kan tadi kan proses mengambil, setelah itu packingnya sih ini dijual ya seperti ini gitu ya. Oh gitu ya, oke. Luar biasa. Ini kalau seumpamanya mau dijual seperti ini itu harganya berapa? Kalau saya jual eceran itu biasanya satu bungkus ini Rp4.000. Satu bungkus gini? Ya, satu bungkus 4.000. Udah terlalu murah ini kayak gini, 4.000. Kalkulasinya itu kalau saya hitung untuk dari segi biaya dan lain-lain itu mencukupi seperti itu. Kita kan lihatnya dari banyaknya sayuran. Satu sayur 4.000 kali 1.000 sayur berapa? Oh, ya banyak kalau dikalikan gitu ya. Cuma Iya. kan gini teman-teman ya, kalau saya melihat kayak gini kan prosesnya kan luar biasa dan juga jadinya maksimal. Kalau menurut saya terlalu murah. Tapi ya enggak tahu kalau memang pasarannya seperti itu ya. Iya. Terus untuk pasar selanjutnya selain nanti ke pribadi mungkin ada pasar-pasar lain kayak hotel atau pribadi atau gimana? Kalau hotel-hotel itu ini masih merencanakan insya Allah tahun ini agar bisa masuk ke hotel lah. Sementara ini masih mencukupi pasar-pasar lokal, di pasar Ke pasar lokal ya. pasar lokal. Nah, soalnya gini, saya kan kemarin kan sharing sama teman-teman itu kalau masuk hotel itu berarti harus siap skala besar kan? Skala besar. Iya. Karena hotel itu mintanya terus, sedangkan kita kalau kita masuk hotel minimal itu setiap hari kita harus panen 10 kilo minimal. Kalau minimal 10 kilo Minimal per hari. 10 kilo itu ada berapa ginian? Kalau 10 kilo sekitar 100. Lumayan teman-teman ya. 100. Jadi kalau kepingin masuk hotel ya teman-teman pengusaha hidroponik terutama pemula, kalau kepingin masuk hotel setiap hari harus menyiapkan 10 kilo. 10 kilo itu ada Sekitar kurang 100. lebih 100 ya. Jadi harus dipersiapkan ini. Coba ini ya, banyak kan contohnya kan. Jadi jadinya luar biasa. Ya ini mungkin ada pembahasan lain ya, karena nanti yang dibahas itu banyak. Cara merawatnya seperti apa dan mungkin kalau ada penyakit itu apa gitu kan. Jadi mungkin cuma itu dulu ya. Ini proses awal hingga kita packing. Nanti mungkin teman-teman bisa komen apa yang diinginkan dari Mas Wildan ini. Kita akan buat video selanjutnya seperti itu ya. Bisa, Karena bisa. kalau kita terlalu panjang itu juga nggak menarik gitu kan. Nggak fokus seperti itu ya. Mungkin Mas Wildan dari proses awal hingga akhir ini keluh kesah saat berbisnis hidroponik ini apa? Nggak enaknya dulu lah, jangan ngomong enaknya. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya itu gini, modal. Kita itu modal butuh banyak kalau yang ini untuk yang sekarang. Tapi enaknya itu ketika kita sudah bisa punya ya terutama yang namanya bisnis ya, tentunya modal yang paling dipikir panjang itu modal. Gimana. Yang selanjutnya itu ketika musim panas kayak gini. Oh, pengaruh berarti ya? Iya, pengaruh. Jadi sayuran ini kalau musim panas itu sering terkena busuk akar. Sekarang pagi gini seger, sore tiba-tiba mati semua. Busuk akar itu pengaruhnya apa? Maksudnya dari mana kok? Pengaruhnya itu dari cuaca. Oh, dari cuaca ya? Cuaca panas,
air ini kan karena menggunakan air, karena air panas, akhirnya air itu kadar oksigennya kurang, akhirnya dia busa akar. Ya selanjutnya ulat. Oh, ulat ya. Ulat. Karena ini sayur higienis, tanpa pestisida, ada ulat ya kita ambil satu-satu. Ya gak enak berarti ya. Iya. Harus Kita teliti berarti. Iya, tiap pagi itu dilihat kayak gini, Berarti dilihat. pernah ya? Pernah dulu awal-awal. Jadi saya tiap pagi itu ngambil ulat satu-satu. Harus telaten berarti ya. Harus telaten. Yang kedua harus telaten. Kalau nggak telaten ya jangan coba-coba di hidroponik Oh, seperti gitu ya? itu ya. Tak kira cuma kita, ada teman saya itu bilang hidroponik itu cuma ndekek, mari sore didelok selesai sudah. Gitu ya. Itu yang nggak enaknya. Terus apa lagi kira-kira? Kalau musim hujan itu sayuran ini mudah terkena jamur. Padahal ini tertutup ya. Karena walaupun tertutup, sayuran ini kan nggak bisa kena air hujan. Oh gitu. Jadi dia terkena jamur. Jamurnya itu kalau ngetrennya di bahasa hidroponik itu mata kodok namanya. Mata kodok. Karena jenis kayak cacar itu kayak seperti matanya kodok itu wes bentuknya. Oh gitu ya. Makanya dikenal seperti mata kodok. Itu ya. Itu nggak enaknya. Nggak enaknya 3 hal itulah ya. Kalau enaknya gimana nih? Kalau ini gini. Ini kalau kita berbicara keuntungan itu teman-teman seneng lah. Coba dikalkulasi lah ketika kita bisnis hidroponik mulai dari hal kecil lah. Keuntungan yang kita dapatkan itu seperti apa gitu. Yang pertama kita bisa wisata di rumah sendiri. Oh gitu ya. Iya. Oh. Jadi kita melihat tiap pagi melihat tanaman hijau-hijau itu kan kayak gimana rasanya kan seger di mata itu. Yang paling enak. Yang kedua kalau sudah laku, dijual laku itu ya enak lah di dompet. Lumayan berarti ya. Iya. Kan tadi kan sudah cerita gak enaknya. Sekarang kita berbicara enaknya berbisnis hidroponik itu apa? Nah, jadi enaknya di hidroponik itu kita punya arena wisata sendiri. Oh gitu ya. Kalau mau dibuat foto-foto itu juga bagus seperti itu. Karena suasananya itu hijau. Yang kedua menyehatkan mata. Karena ketika kita bangun tidur itu kita melihat yang hijau-hijau itu kan bagus di mata gitu itu ya. Terapi juga berarti. Oh iya, bisa untuk terapi kesehatan itu. Iya, terus tadi ngomong wisata, saya kan sering lihat Facebooknya Mas Wildan ini sering dikunjungi anak-anak sekolah, anak-anak kuliah walaupun pribadi atau kelompok itu kan. Dan itu berarti nanti kedepannya bisa ya nih dibuat untuk wisata bisa, ya? Bisa. Kalau mau berkunjung ke sini monggo silahkan. Oh gitu. Jadi gini teman-teman ya. Apalagi kalau kita berbicara daerah Banyuwangi, Banyuwangi terkenal dengan pariwisatanya. Jadi bagi teman-teman terutama yang ada di Banyuwangi, kalau punya bisnis hidroponik seperti ini itu bisa dibuat wisata. Ya, jadi kita menghasilkan profit, menghasilkan uang itu bukan hanya di sini ya. Jadi buat wisata seperti itu. Untuk lain-lainnya apa kiranya? Ya kalau sudah laku dijual, oh gitu ya. Itu luar biasa berarti ini ya. Ya alhamdulillah mampu untuk membiayai kuliah saya yang sekarang lanjut kuliah seperti itu. Ini semangat luar biasa ya, usaha dan beliaunya ini juga pendidikannya S2, belum selesai ya? Belum selesai, masih semester 2. S2 tapi juga belum nikah gitu kan. Oke teman-teman ya, mungkin cuma itu dulu bisnis hidroponik sharing-sharing bersama Mas Wildan. Nanti kedepannya kalau teman-teman kepingin apa yang diinginkan silahkan komen. Contoh mungkin prosesnya atau apanya, karena kalau kita jelaskan saat ini juga itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Jadi biar teman-teman ini apa namanya fokus lah. Kita lihat dulu proses mulai awal hingga tadi sampai untuk apa ini? Packing ya. Jadi nanti kalau teman-teman kepingin yang lain, tema yang lain silakan untuk komen. Insya Allah kami akan membuat video-video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat sharing-sharing pada kali ini bersama Mas Wildan. Mungkin sebelum kami tutup, Mas Wildan punya Instagram, Facebook ataupun YouTube yang ada katanya dengan ini ataupun pribadi lah. Ada. Coba sebutkan dulu. Syawal Hydrofarm. Semuanya namanya Syawal Hydrofarm. Oke, namanya semuanya Syawal Hydrofarm. Logonya kayak ini Mas. Logonya kayak ini. Logonya kayak ini. Coba didekat nih. Kayak ini logonya. Ya. Nah ini, jadi perlu diikuti juga Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya itu Syawal Hydrofarm. Jadi sama ya, untuk mendukung teman-teman pemuda milenial yang semangat untuk berbisnis. Oke teman-teman, itu dulu dari saya pribadi. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe dan komen, karena subscribe kalian membuat saya untuk semangat membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.